Hey guys, welcome to our channel. Hari ini saya akan bahas neodymium supermagnet. Jadi terdiri dari 3 elemen nih. Neodymium, iron, boron, Nd, Fe, B. Disebut sebagai supermagnet. Saya habis jogging. Ini magnetnya yang baru datang ya. Ini nggak murah, harganya 2,65 juta. Dan ini beratnya 16 kilo. Totalnya 16 kilo. Jadi dalam posisi seperti ini saya tempel ya. Saya angkat ini. Nah, ini keangkat nih. Nah, sekarang saya tambahin lagi bebannya 2,5 kilo, 2,5 kilo. Jadi totalnya 21 kilo. Tapi ingat ya, bidang sentuhnya hanya sedikit sekali di sini ya. Nah, saya coba lagi nih. Nah, ternyata nggak mau. Lepas ya. Jadi posisi bidang sentuhnya sedikit. Dengan 21 kilo tidak terangkat. Nanti saya rubah. Nah, sekarang saya bebannya 21 kilo totalnya. Kalau kawan-kawan bisa lihat. Tapi bidang sentuhnya lebih luas, tapi bukan di sini. Tapi di bidang ini ya. Nah, ini keras sekali saya cabut tuh. Bidang sentuhnya di sini ya. Jadi bahaya tangan bisa kejepit. Nah, saya coba angkat ya. Kawan-kawan bisa lihat. Nah, itu naik 21 kilo ya. Jadi berat juga karena panjang ini. Saya lagi angkat nih ya. Kawan-kawan bisa lihat itu. 21 kilo ya. Gimana makan kencang nih? Enak. Yang paling enak sih ini nih. Waduh. Makanan mahal gini. Mahal. Habis makan kencang kita bahas supermagnet nih, Vin. Ini supermagnet. Jadi kalau istilah teknik ini namanya neodymium magnet, supermagnet. Neodymium itu logam jarang. Jadi permukaan bumi neodymium itu dikit. Nah, ini kan magnet biasanya kita main ball marker nih. Coba Vin, berapa jarak banget? Ya, ya. Itu senti ya. Oke, sekarang taruh ini. Ini pegang begini, dites. Dari atas. Tangan dari jauh, ya, dari jauh tangan, deketin. Ya. Turun pelan-pelan. 5 cm kan? Ini yang bisa tangan luka nih. Gak tahu bedanya apa ini? Cabutnya susah kan? Tuh, pecahan magnet itu. Nah, pecah semua ini? Pecah semua itu. Oke. Jadi jelas apa bedanya magnet biasa sama supermagnet ya. Jadi ini saat ini magnet permanen yang paling kuat ini neodymium ya. Jadi kayak alnico, yang lain-lain kalah kuat sama ini. Wits, hati-hati. Oke? Jelas ya? Supermagnet. Oke? 1, 2, 3. Salam kompak. Intensitas medan magnet itu diukur dalam Gauss atau Tesla ya. Jadi 1 Tesla itu sama dengan 10.000 Gauss. Jadi intensitas medan magnet atau kekuatan magnet itu atau gaya magnet ya adalah sebuah vektor. Jadi bukan hanya ada angka, ada nilainya, tapi ada arahnya. Arahnya itu yaitu kalau kawan-kawan lihat di sebelah kiri gambar ada warna merah utara, warna hijau itu selatan nih. Jadi arahnya dari utara menuju ke selatan. Yang dimaksud vektor itu umpama ya kecepatan gitu. Kita misalnya naik mobil kecepatan 80 km per jam. Angkanya itu unitnya 80 km per jam, tapi ada arahnya. Arahnya ke selatan, ke utara kan beda gitu. Kalau satuan yang bukan vektor itu tidak ada arahnya gitu. Kalau kita naik mobil kan sering gunakan Google Map tuh. Nah, yang utara, magnet yang utara itu selalu ditandai dengan warna merah, jadi jangan terbalik gitu. Atau kalau di handphone ada juga kan software yang kalau beli rumah kan mau lihat arahnya kemana pakai Hong Shui atau Feng Shui. Nah, itu yang warna merah itu utara gitu. Jadi kalau Google Map itu jangan terbalik.
merah itu utara. Nah, vektornya itu karena vektor itu kan satuan gaya yang ada arahnya. Itu dari utara menuju ke selatan. Masih di gambar sebelah kiri itu kalau kita lihat tuh ada bubuk daripada atau serbuk besi ya. Nah, itu menggambarkan garis-garis daripada magnet atau medan magnet itu ya. Nah, kerapatannya itu yang menentukan kekuatan magnet. Makin rapat itu makin kuat magnetnya, gaya magnetnya gitu. Supermagnet yang kita bahas hari ini namanya kan neodymium magnet. Ya, itu disebut supermagnet karena ada beberapa magnet seperti samarium, kobal, alnico itu kekuatannya kalah sama neodymium magnet ini. Jadi di gambar tengah itu kan ada bola itu ya. Nah, bola itu di antara bola itu ada magnet kecil itu, lempengan kecil-kecil itu antara bola. Nah, itu dia bisa menarik daripada bola itu yang beratnya 1.300 kali daripada berat magnet itu sendiri gitu. Nah, ini untuk menguji kekuatan magnet ya, magnet strength. Saya coba software dari Play Store ya, namanya magnetometer ya. Sepertinya software ini hanya bisa ukur sampai 8.000 mikrotesla. Artinya 8.000 mikrotesla itu berarti 8 militesla. Nah, 1 Tesla itu kan kurang lebih 10.000 Gauss. Jadi kalau 8 militesla itu ekuivalen dengan 80 Gauss gitu. Nah, saya uji nih. Ini pertama saya punya ball marker nih. Ya sekitar 8.000 lah kalau kita diem 7.000. Jadi kurang lebih sama seperti magnet buat pajangan di kulkas ya. Nah, saya coba lagi yang lain. Ini buat pajangan di kulkas ya. Nah, ini sekitar 8.000 bener. Jadi sekitar 8.000 mikro Tesla sama dengan 80 Gauss. Karena 1 Tesla itu 10.000 Gauss. Kalau menurut data umum ya sekitar magnet yang buat pajangan di kulkas itu kurang lebih 100 Gauss ya. Kalau di sini kita lihat 70 sampai 100 lah kurang lebih. Dan lebih besar dari ini alat ini nggak bisa ngukur gitu. Jadi kalau mau ngukur yang besar itu harus beli magnetometer ya. Saya kasih informasi mengenai magnet batang ini. Neodymium magnet yang kita gunakan ini jenisnya grade-nya itu N38H ya. Jadi kekuatan magnetnya rata-rata sekitar 13.000 Gauss. Ya seperti kawan-kawan bisa lihat itu di tabelnya, sertifikatnya itu buatan dari China. Kemudian untuk magnet speaker itu dari yang paling murah, speaker yang asal-asal bunyi gitu, itu mulai dari start dari 10 Gauss sampai 15.000 Gauss. Jadi magnet speaker yang high end itu juga menggunakan super magnet neodymium magnet gitu, ND magnet ya. Ingat kawan-kawan, yang kita bahas sampai saat ini semua itu adalah permanen magnet. Jadi tanpa dialirin listrik itu magnetnya tetap ada di situ gitu. Kecuali kalau dipanasin atau sering jatuh, dipukul-pukul, sifat magnetnya bisa hilang gitu. Nah, kalau magnet yang ditimbulkan karena listrik itu disebut elektromagnet gitu. Jadi aliran listrik masuk, magnetnya timbul, listriknya dimatiin, magnetnya hilang gitu. Nah, syarat untuk elektromagnet ini, bahan yang atau material yang digunakan harus ferromagnetit. Jadi kalau dialirkan listrik bisa menimbulkan medan magnet. Kalau bukan ferromagnetit nggak bisa gitu. Nah, efek inilah yang dipakai oleh ilusionis atau magician gitu. Jadi kalau magician itu
dia bisa terbang itu bukan karena dia hebat gitu. Sebenarnya terbang banyak cara ya. Jadi ada yang pakai talinya transparan, nggak kelihatan gitu. Biasanya nggak bisa di depan publik, dia rekam sendiri gitu. Tapi jadi intinya seperti ini. Kalau kita bisa terbang atau kita bisa ngambang itu, berarti kita melawan hukum alam, yaitu gaya gravitasi bumi ya. Jadi gaya kita harus lebih besar daripada gaya gravitasi bumi supaya kita bisa mengambang. Yaitu caranya dengan buatan, yaitu dengan medan magnet yang berlawanan arah dengan gravitasi bumi. Baru kita bisa mengambang. Nah, itu digunakanlah efek elektromagnet ini. Seperti kawan-kawan bisa lihat dari pertunjukan ini ya, bahwa manusia terbang itu karena gaya magnet gitu. Seperti lifter atau pengangkat besi atau baja, bahan maupun rongsok ya. Orang berpikir pasti ini semua elektromagnetik. Jadi artinya waktu dialirkan listrik, besi itu ketarik atau rongsok itu ketarik. Setelah sampai ke tempat tujuan, listriknya dimatiin, makanya terlepas dia punya besi ya. Ternyata itu tidak semua lifter itu menggunakan elektromagnetik. Tapi ada juga yang menggunakan permanen magnet gitu, seperti neodymium magnet gitu. Jadi waktu sampai di tempat tujuan setelah diangkat, itu dipisahkan melalui proses mekanik. Jadi posisi magnet permanen itu dipindahkan secara hidrolik sehingga efek daripada magnetnya hilang. Karena kelemahan dari elektromagnetik, pada waktu diangkat mendadak listriknya mati, dan itu membahayakan karena bisa lepas mendadak. Tapi biasanya mereka mempunyai cadangan listrik darurat gitu. Seperti di lift, kalau kita lagi naik lift, terus listriknya mati mendadak, nggak masalah karena ada cadangan listrik selama beberapa menit gitu. Sehingga kita tetap bisa jalan, liftnya bisa keluar dari lift gitu. Jadi prinsipnya sama dengan lifter ini gitu. Pasti ada cadangan listrik apabila menggunakan elektromagnetik gitu. Setelah menonton video ini, apabila kawan-kawan suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan ilmu logam terapan yang terkini. Hi you guys, if after watching this video, if you like this video, don't forget to subscribe and turn on your notification bell.